La tadzlimun wa la tudlamun. Yang artinya Anda jangan pernah mengizinkan diri Anda untuk menindas orang lain. Tapi pada saat yang sama Anda jangan diam ketika ditindas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kembali berjumpa bersama saya Ali Fatoni tentunya di program podcast Pratiwi di 106,9 FM dan juga akan ditayangkan ulang di channel YouTube kita Pratiwi Podcast. Silakan Anda bisa mencarinya di sana. Apa kabar? Semoga selalu sehat, juga bersemangat yang lagi beraktivitas atau yang lagi nyantai sambil menyeduh kopi. Dan pada kesempatan kali ini narasumber kita dari salah satu ormas yang ada di Kabupaten Bondowoso. Anda jika mencari ataupun juga browsing di Google langsung menemukan jika adanya atau mencari bantuan air bersih. Seperti kita ketahui di Bondowoso juga dampak kekeringan itu sangat dirasakan oleh beberapa desa atau bahkan kecamatan yang ada di Bondowoso. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ini dari ormas mana ini, Pak? Kita dari Ormas Ahlul Bait Indonesia. Kebetulan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Abdillah Hamid Ba'bud. Kebetulan saya adalah ketua DPW ABI Jatim ya. Dan di sebelah saya ini ada Habib Hasan Al-Haddar, dia selaku ketua DPD ABI Bondowoso. Jadi Ormas Ahlul Bait Indonesia ini sudah hampir ada di seluruh provinsi di Indonesia. Dan kebetulan kita juga ada di Provinsi Jawa Timur. Dan hingga saat ini kita punya sekitar 15 sampai 16 DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah, dan salah satunya Bondowoso. Berarti begitu besar ya ini ya, adanya ormas. Alhamdulillah, ormas kita ini sudah berulang tahun yang ke-13 ya. Kita ada di periode ketiga, berarti kita lahir pada 2010 dengan visi misi tertentu yang nanti kalau ada kesempatan saya akan sampaikan seperti apa visi dan misi kita. Oke, luar biasa. Dan juga dari Ormas ABI baru kemarin atau kayaknya hampir tiap hari nih melakukan kegiatan atau bakti sosial. Betul ya Pak ya? Betul. Nah dari Ormas ABI boleh tahu nggak sejarahnya ini? Dari tahun berapa? Betul 13 tahun lalu. Mungkin sebelumnya dari apa ya? Yang memulai adanya ABI ini siapa? Oke lah, kalau saya ingin bercerita sedikit ya, berarti ini berarti pertanyaan tentang ABI-nya ya, sebelum ABI di Bondowoso dulu ya. Jadi sebenarnya Ormas Ahlul Bait Indonesia ini hasil dari Silatnas yang dilakukan hampir setiap tahun ya. Ada Silatnas 1, 2, 3, 4 dan 5. Silatnas itu kepanjangan Silaturahmi Nasional. Siapa yang bersilaturahim adalah para pengikut Ahlul Bait di seluruh Indonesia. Jadi Silatnas itu ada dari tokoh-tokoh pengikut Ahlul Bait ya. Mungkin supaya mungkin lebih dikenal oleh masyarakat ya, pengikut Ahlul Bait itu yang dikenal dengan Syiah lah istilahnya. Seperti itu. Jadi tokoh-tokohnya kumpul, kemudian lembaga-lembaganya juga kumpul, berbagai macam yayasan yang terkait dengan Ahlul Bait itu kumpul, dan juga aktivis-aktivis. Nah, itu mereka melakukan Silatnas ya selama kurang lebih 5 tahun lah. Ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai akhirnya pada tahun yang kelima, tepatnya pada sekitar 2010 ya, mereka memutuskan untuk membuat ormas dengan nama Ahlul Bait Indonesia. Ahlul Bait Indonesia. Jadi berdiri sejak 2010. Dan kita sudah mempunyai 3 kali periode pemilihan ketua umum ya. Ketua umum kita yang pertama itu Habib Hasan Ali Idrus, dan di periode ketiga ini ketua umum kita Habib Zahir Yahya. Dan alhamdulillah di periode ketiga ini kegiatan Ormas Ahlul Bait Indonesia semakin gencar ya, semakin bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan yang luar biasa justru DPD ABI Bondowoso yang meskipun baru berdiri setahun,
Oh, yang di Bondowoso baru satu tahun ya. Tapi kiprahnya bisa diceritakan oleh yang bisa. Oke, boleh, monggo. Ya, alhamdulillah kita selama 1 tahun ini sudah bergerak yang paling kelihatan bantuan air bersih. Ya, pertama di Desa Krosok kita menyalurkan pipanisasi sampai sekitar 156 KK yang meliputi mungkin sekitar 600 orang. Di sana sangat dibutuhkan sebab dia bilang di saat musim panas kita ini mau minum Pak susah Pak. Makanya dari itu kita ambil inisiatif ya, rapat dengan DPW dan anggota memutuskan untuk mendirikan di sana. Bukan kita menyalurkan, mendirikan tempat air karena di sana sudah ada sumurnya. Dan dengan sumur itu sampai detik ini tetap berjalan lancar, alhamdulillah. Jadi kebutuhan masyarakat di sana sudah terpenuhi dengan gerakan ABI yang dilakukan. Itu aja mungkin. Ada perbedaan nggak dengan di pusat visi dan misinya yang di pusat dan di Kabupaten Bondowoso? Iya, jadi Ormas Ahlul Bait Indonesia ini adalah ormas yang pemegang keputusan tertingginya itu adalah mereka yang ada di Dewan Syuro ya. Dewan Syuro. Nah, dari sana kemudian kan kita mesti setiap 5 tahun sekali ada muktamar kan. Dari muktamar itu kemudian kita ambil seluruh pendapat dari seluruh wilayah dan seluruh daerah untuk membuat semacam prokernas. Jadi ketika kita kumpul di muktamar itu kita melahirkan prokernas kemudian diterjemahkan menjadi prokerwil dan dari prokerwil diterjemahkan menjadi prokerda ya, artinya mohon maaf. Adapun visi misi itu yang di wilayah dan di daerah visi misinya sama dengan yang di pusat. Jadi tidak mungkin ya kan ada visi misi yang berbeda antara yang pusat dengan yang di wilayah maupun di daerah. Jadi semua kita mengikuti apa yang ada di pusat. Nah, kalau boleh saya buka sedikit lewat forum ini supaya juga masyarakat baik di Bondowoso maupun di tempat lain bisa mengetahui kira-kira apa visi dan misi Ormas Ahlul Bait Indonesia. Saya bacakan saja. Visinya itu adalah mewujudkan masyarakat Ahlul Bait Indonesia. Nah, ini supaya tidak salah diterjemahkan, masyarakat Ahlul Bait Indonesia adalah masyarakat yang mungkin dikenal dengan istilah Syiah, orang-orang Syiah seperti itulah. Karena memang mereka pengikut Ahlul Bait. Jadi mewujudkan masyarakat Ahlul Bait Indonesia yang mencintai tanah air, menjunjung tinggi peri kemanusiaan, menjaga persatuan dan kesatuan nasional serta menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Itu adalah visinya. Adapun misinya mengamalkan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Baitnya alaihimussalam dengan membela dan menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memperjuangkan penghapusan segala bentuk penindasan, rasisme, fanatisme, golongan dan tindakan-tindakan anti kemanusiaan lainnya, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan segala kebinekaannya, kemudian berperan aktif mewujudkan dan memelihara ukhuwah Islamiyah dan mewujudkan masyarakat Ahlul Bait yang mandiri dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi. Bahkan kita dalam waktu dekat ini Dewan Syuro kita akan melahirkan sebuah buku yang luar biasa yang kita sebut dengan Tafsir Pancasila. Tafsir Pancasila yang boleh jadi ini belum banyak dilakukan oleh ormas-ormas lain, tapi ormas kita membuat kajian ini untuk kemudian nanti akan disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dari ABI ini kita ke Kabupaten Bondowoso. Sinerginya dengan siapa nih? Mungkin ada tokoh agama yang banyak dikenal masyarakat mungkin, atau bersinergi dengan siapa saja nih? Mungkin ada lembaga ataupun juga orang-orang lain yang ikut di dalamnya ini ABI. Ya, selama bantuan air ini kita bersinergi dengan Lembaga Baitul Mal Hidayah BMH, terus ada komunitas Suara Rakyat Bondowoso SRB, ada komunitas Wanita Al-Irsyad, ada UD Putra MR, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, dan juga termasuk BSA isi ulang air ini. Kita bersinergi tujuannya membantu masyarakat yang memerlukan air bersih. Selama pembagian air aja ya. Selama di organisasi siapapun, kita akan bergabung dengan siapapun yang mau bergabung dengan kita. Sebab tujuan kita ukhuwah, persatuan, persaudaraan. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah itu akan kita laksanakan.
Nah, dari Abi tadi sempat mendengar misinya itu membantu atau apa ya? Menindas ya terkait semacam apa ya? Penindasan atau apa ya? Menghilangkan penindasan. Nah, Iya. itu maksudnya gimana itu? Ya, itu kan intinya kan bahwa kalau kan Ormas ABI ini kan dasar utamanya adalah tentu adalah Islam kan ya. Islam. Nah, di Islam itu ada sebuah prinsip yang sebenarnya kawin dengan ide-ide besar Bung Karno. Ya, Bung Karno kan dalam preambul UUD 45 ya itu kan untuk menghapuskan segala macam bentuk penjajahan dan penindasan di muka bumi. Nah, sementara hal ini di dalam prinsip Islam juga sangat kuat. Di Islam itu ada ayat yang kalau saya saya sampaikan secara ringkas itu kalimatnya seperti ini, la tadzlimun wa la tudlamun. Yang artinya Anda jangan pernah mengizinkan diri Anda untuk menindas orang lain. Tapi pada saat yang sama Anda jangan diam ketika ditindas. Ya, intinya kita tidak akan mengizinkan diri kita untuk melakukan penindasan. Jangan sampai ada sesuatu yang buruk yang keluar dari kita, dan pada saat yang sama seandainya terjadi penindasan terhadap kita akan melawannya. Oke. Nah, di kegiatan ABI Bondowoso ini selain air bersih, bantuan air bersih, ada apa saja sih, Pak? Yang pernah kita laksanakan sementara ini pernah memberi air per kota air ke rumah sakit untuk membantu orang-orang. Kadang-kadang orang-orang sakit itu kesusahan air. Jadi ada dari Ekosos, ketuanya Fahmi Besa, menaruh di beberapa puskesmas. Dan juga ada penerangan kuburan. Kita di Jambisari, di Taman Sari, kita lihat kuburan itu peteng kalau orang lewat. Kita beri penerangan secara gratis ya, semua cuma-cuma. Iya. Dan kedepannya insya Allah kita akan bergerak di masalah operasi katarak. Ada juga masalah bibir sumbing. Itu kedepannya, tapi ya insya Allah pemberian baju layak pakai kita sudah kumpulkan untuk masyarakat yang perlu bantuan. Walaupun mungkin ada bantuan hukum, kita akan bergerak sebab di ABI ini lengkap. Apapun ada keluhan masyarakat bisa datang ke ABI. Kalau punya permasalahan insya Allah ABI akan menanganinya. Oke, nah ini sekarang kita bicara izinnya. Iya. Itu gimana di ABI izinnya? Mungkin dari jadi kabupaten misalkan. Jadi Ormas ini sudah punya legal standingnya dari pusat, wilayah. Artinya kalau di pusat sudah ada legal standingnya, dan kemudian di wilayah-wilayah juga sudah ada izinnya. Khususnya Jawa Timur sudah terdaftar di Bakes Pangpol ya. Dan kemudian untuk di Bondowoso kebetulan juga sudah terdaftar. Sudah artinya terdaftar. Kita ada organisasi yang resmi dan punya legal standing yang ada di pemerintahan kita. Oke, itu izin yang resmi. Nah, misalkan yang di kabupaten nih, ABI-nya misalkan mau menyalurkan bantuan air bersih, misalkan ke desa A, itu izin dulu nggak? Ya kita kerjasama sama kelurahan dan kepala desa itu aja. Sebab ini perbuatan baik lah. Kecuali ada perbuatan yang menyimpang ya kita tidak akan lakukan. Karena ini perbuatan baik ya, izinnya siapapun yang mohon bantuan. Kita datang ke kepala desa di sana BPN ini ya kita bergerak langsung. Sampai detik ini tetap kita bergerak. Mungkin nanti kita ke Purnama. Sebab di sana sangat membutuhkan air bersih. Desa Purnama ya. Bondowoso bagian barat pelosok banget ya Pak ya. Iya. Selain di Desa Purnama banyak kan ya di Bondowoso atau beberapa lah kita bilangnya. Itu sudah terjamah semua Pak? Belum, ada di kita ke Kelabang, Botolinggo, Prajekan, ke Pakem. Ya Jeruk Sok-Sok, baru 5 desa yang kita ya masih memerlukan terus, dan kita tetap akan bergerak selama dia masih membutuhkan. Itu prinsip ABI kita. Tetap kita akan berbuat baik selama orang membutuhkan. Seberapa solid sih anggota dari ABI ini? Mungkin dari pusatnya dulu, setelah itu lanjut di tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Bondowoso. Monggo Pak. Ya, tentu layaknya dari setiap ormas yang baru berdiri ya kan. Usia kita kan juga masih belum tua-tua amat kan. Kita masih di usia 13 tahun kalau dibandingkan dengan ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU, mungkin kita masih sangat muda ya. Tentu masalah
kesolidan ini adalah sesuatu yang menjadi concern kita, dan dari waktu ke waktu kita berusaha untuk menumbuhkan dan menguatkan. Tujuannya adalah agar visi dan misi yang mulia itu bisa berjalan kalau seandainya memang kita dari pusat, wilayah dan daerah kita punya semacam kesolidan itu, dan itu yang terus kita bangun agar terjaga dan dari waktu ke waktu semakin menguat. Oke. Kalau di Bondowoso? Ya begitu juga di Bondowoso, karena anggota kita ini belum terlalu banyak dan kita baru 1 tahun, sekitar 70 orang ya. Dan kita tetap mengajak siapapun yang akan bergabung, insya Allah. Kita ingin solid, selama ini ingin solid karena masih sedikit ya, masih solid lah. Dan insya Allah memang ada tantangan namanya organisasi, ada orang sebagian nggak suka, itu wajar lah. Tapi kita tetap dalam anggota kita insya Allah nggak ada apa-apa, dan kita tetap akan mengajak siapapun yang mau bergabung dengan Nabi, tetap kita akan mengajak. Nah, dengan adanya semacam seperti orang iri mungkin, itu gimana cara menghadapinya? Iya, kita memang terus terang saja kalau pertanyaan yang disampaikan seperti itu memang pada kenyataannya memang statement-statement yang miring ya, kalimat-kalimat yang sinis terhadap ormas ini, baik di pusat, di wilayah maupun di daerah, itu memang ada ya. Cuma kita punya punya semboyan dan punya semangat bahwa kalau kita lihat sejarah orang-orang baik, tokoh-tokoh dunia ya, itu mereka tidak pernah sepi dari rintangan dan tantangan. Meskipun yang mereka lakukan adalah sesuatu yang baik, pasti ucapan-ucapan miring itu akan ada. Pasti ada. Dan cara mereaksi ucapan-ucapan yang miring itu, kita tidak membalas ucapan miring dengan ucapan miring. Saya pernah mendengar kelakar seperti ini. Kalau ada anjing menggonggong, Anda jangan ikut menggonggong karena nanti anjingnya ada jadi 2 nanti. Oh iya. Ya, jadi biarkan yang anjing jadi anjing, kita tetap jadi manusia, dan kita fokus pada program-program kita yang memang bermanfaat untuk internal maupun eksternal kita. Saya kira itu. Kalau Bapak sendiri, Pak Hasan, ada cerita yang menarik gak, atau yang bahkan gak mengenakan hati? Ya, sebetulnya semua organisasi, betul katanya Ketua DPP, sebetulnya ada orang pertama kita berdiri memang ada yang keberatan, dianggap kita ini saingan, dianggap kita ini aliran yang kurang berfungsi ini. Tapi setelah kita berjalan dan dilihat, alhamdulillah malah direspon, walaupun dari ABRI-nya ada kerjasama dengan organisasi lain, ada kerjasama, buktinya tadi sudah ada 5 organisasi yang bergabung dalam penyaluran air ini, berarti kita sudah dapat tanggapan positif dari mereka. Ya, mereka akhirnya bergabung dengan kita menyalurkan air, dan mereka berterima kasih kepada kita, didukung untuk berbuat baik, ayo monggo semua barang, dan kita dapat bantu uang sampai tolong Bib, kita juga mau beli 2 tangki, salurkan lah. Ini kan sudah berarti dapat tanggapan positif ABI di Bondowoso ini. Kalau dari masyarakat, itu juga termasuk dari masyarakat itu tanggapan positifnya? Iya, dari beberapa yang tadi saya sebutkan, mereka bergabung termasuk Lembaga Baitul Mal Hidayah, Komunitas Wanita Al-Irsyad, UDMR, Yayasan Dana Sosial. Mereka bergabung karena melihat perbuatan kita. Setelah kita berbuat, malah semua berbuat sekarang. Ya alhamdulillah. Kita motivatornya pertama berbuat, mereka semua ikut berbuat. Ya kita bersyukur lah. Jadi orang-orang membutuhkan air, mereka bebannya sudah hilang karena perbuatan kita semua, bukan ABI saja sekarang, semua berbuat sudah. Kemudian yang turun ke lapangan itu semuanya ya, turun semua anggota ini dari ABI? Turun. Nah itu kan dari lembaga tadi responnya baik, juga banyak yang melakukan effort atau upaya melakukan hal sama, melakukan bakti sosial. Kalau dari warganya nih, perorangan itu, maksudnya, ada tanggapan nggak dari mereka tentang adanya ABI? Warga yang menerima bantuan atau yang menerima bantuan? Yang menerima bantuan boleh. Insya Allah sampai ada yang meneteskan air mata. Iya, karena mereka waktu minum, kalau nggak musim hujan Pak, saya minum air ini, air kotor kita saring dulu Pak. Kita saring umpamanya air 1 liter dapatnya kira-kira 3 sendok Pak.
Dengan ada bantuan Bapak ini kita sudah nggak kesulitan lagi sambil meneteskan air mata mereka. Nah itu memang tujuan kita, ABI didirikan untuk itu. Dan kita tidak, katanya ketua DPW, kita tidak perlu dana, tidak mencari apapun kecuali mencari keridhaan Allah aja. Tujuannya itu aja. Luar biasa ya. Benar-benar tersentuh nih dari Alif. Nah Pak, di ABI ini memang programnya yang utama itu khusus kemanusiaan ya? Ya tentu bukan hanya kemanusiaan, salah satunya lah. Salah satunya kemanusiaan. Ya dan memang karena kita ini manusia, maka hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan itu yang memang yang paling besar ya, mendominasi interaksi kita dengan masyarakat. Jadi kita juga secara pemikiran juga selalu kita, artinya Ahlul Bait Indonesia ini kan juga ada berbagai akun di media sosial ya, yang juga bisa diikuti ya. Websitenya ada, YouTube-nya ada, dan dari situ kita juga ingin membantu pemerintah, khususnya mereka yang menjadi pendiri bangsa ini, yang punya cita-cita yang mulia untuk bangsa ini. Di antaranya kita ikut membantu pemerintah dalam meredam dan kalau bisa mengkikis habis hal-hal yang terkait dengan SARA, agar masyarakat kita ini benar-benar hidup dalam kebinekaan. Mereka bisa menerima perbedaan dan mereka bisa hidup bersatu meskipun berbeda etnis, berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras. Itu juga menjadi concern ABI dalam dunia pemikiran di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Oke, berarti bukan cuma tentang kemanusiaan saja ya, jadi banyak di dalam ABI ini. Kemudian di ABI betul lah banyak melakukan kegiatan-kegiatan, juga Alif mencarinya di Google atau browsing-browsing itu muncul ABI. Nah, dari ABI-nya sendiri semacam fasilitas ya, alat dan bahan mungkin ya, itu sudah ada semua atau masih ada yang perlu ditambahi nih? Ya artinya kita sebagai ormas yang muda tadi itu tentu kita masih sangat jauh ketinggalan ya dalam kiprah sosial ya dengan ormas-ormas lain seperti NU dan Muhammadiyah. Meskipun kita terus menjalin hubungan, kita juga DPW ABI Jatim juga sempat datang ke kantor PB Muhammadiyah untuk kita bersilaturahim dan kita banyak menimba pengalaman dari ormas yang jauh lebih dahulu lahir daripada kita dan sudah banyak kiprahnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tentu dengan berjalannya waktu berbagai macam fasilitas itu pelan-pelan akan bertambah ya, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya fasilitas itu kita juga bisa berperan lebih besar di tengah-tengah masyarakat. Kita juga melakukan hal-hal ini juga dengan tujuan agar masyarakat dan pemerintah juga melihat kita. Dan seandainya pemerintah mau memberikan bantuan kepada kita untuk hal-hal yang sifatnya sosial, kita dengan senang hati dan tangan terbuka untuk menerima dan membantu pemerintah menyalurkannya ke tengah-tengah masyarakat. Yang mungkin menjadi tawaran kita kepada pemerintah adalah insya Allah kita punya kader-kader yang memang kita training dan kita didik untuk betul-betul berkhidmat tulus. Tidak dalam rangka mencari profit, keuntungan, apalagi kedudukan dan popularitas. Ya, itu yang kita tekankan agar memang apa yang kita miliki, baik yang kita miliki sendiri maupun bantuan dari pemerintah atau non pemerintah, ini benar-benar bisa kita salurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Oke, ini balik lagi tentang keanggotaan. Kader-kadernya di Bondowoso gimana itu? Kader-kader dari ABI ini? Alhamdulillah, kalau kader-kadernya belum sementara ini, yang baru masuk ini saya bilang yang ada di organisasi 18 orang, pengikutnya sekitar 52 orang. Ya, ini baru di training pelan-pelan, dikenalkan cara-cara kehidupan, cara-cara sosial, cara-cara ini. Yang penting intinya silaturahmi terus diperkuat. Tetap kita akan sampai ke depannya begitu. Silaturahmi diperkuat dengan siapapun, organisasi manapun. Ya, mudah-mudahan ke depannya insya Allah tambah banyak pengikutnya dan kadernya tambah hidup insya Allah. Nah di ABI terutama saat anggotanya terjun ke lapangan,
respon masyarakat juga sampai ada yang terharu atau meneteskan air mata, betul ya Pak Hasan ya. Selain dari masyarakatnya, anggotanya sendiri itu gimana itu tanggapannya melihat masyarakat yang memang betul-betul terbantu ya? Perasaannya mungkin bagaimana dari anggota itu? Ya, alhamdulillah malah anggota lebih antusias setelah melihat kejadian. Malah sekarang setiap anggota saling mencari membantu bagaimana ini berjalan sampai kebutuhan masyarakat teratas. Itu. Dari maaf, dari donatur yang masuk ke ABI itu gimana itu? Banyak juga kah yang tergabung untuk ikut membantu memberikan bantuan? Ya, kalau dalam hal ini kalau boleh saya jawab ya, nanti kalau Habib Hasan mau menjawab juga. Intinya pertama ormas kita ini adalah ormas yang non profit ya, artinya bahkan untuk para pengurusnya itu tidak ada bayaran dari pusat. Artinya orang-orang yang kerja di pusat tidak mendapatkan bayaran, maksudnya tidak ada gaji secara resmi, tidak ada. Itu baik dari pusat, wilayah maupun daerah, tidak ada itu. Nah, karena ini sifatnya ormas dan lebih banyak mengarah ke kegiatan sosial, jadi mereka berusaha untuk mencari dana sendiri, ya kan? Baik dari mereka sendiri. Bahkan ada kisah menarik bahwa saya di DPW itu sampai ada pengurus DPW yang selain tidak mendapatkan bayaran, tapi kemudian dia setiap bulannya menyisakan sekian dari hasil kerjanya untuk kegiatan Ahlul Bait Indonesia. Jadi sampai segitunya, artinya bahkan mereka sudah tidak dapat sesuatu, tapi mereka memberikan selain waktu dan pikiran sudah mereka berikan. Itu terjadi di DPW saya, DPW Jawa Timur, dan saya yakin terjadi juga di DPW-DPW yang lainnya. Namun ketika masyarakat melihat dan menyaksikannya selama 13 tahun ini, kiprah kita tidak jarang dari mereka yang kemudian datang untuk memberikan bantuannya. Nah, saya pernah terjadi satu kejadian ini, saya buka ini untuk pertama kali saya buka di podcast Anda ini ya, bahwa tiba-tiba ada orang yang datang ke saya dan dia mengatakan ini uang untuk ABI. Dari siapa? Tidak mau disebut namanya. Dan ketika saya lihat jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya 40 juta. Ya. Jadi itu betul-betul karena mungkin waktu itu melihat kita ketika masa COVID ya, itu teman-teman kita betul-betul bekerja untuk khususnya membagikan tabung oksigen, mendatangi rumah-rumah, dan kemudian ambulannya ini dipakai untuk menjemput pasien dan mengantarkan pasien ke rumah sakit. Nah, mereka pakai pakaian yang seharusnya dipakai ketika kondisi COVID itu, tapi mereka berani terjun untuk membantu pemerintah dalam masalah COVID kemarin. Nah, mungkin saya melihat ada keluarganya atau ada familinya yang terbantukan dengan pengiriman oksigen kita, mungkin kemudian tergerak untuk memberikan sesuatu kepada kita. Bahkan sampai ada beberapa orang baik tertentu yang kemudian mereka mengumpulkan duitnya untuk menyumbangkan sejumlah uang tertentu agar kita punya ambulans sendiri, sampai segitunya. Ada pengalaman yang menarik itu, tiba-tiba ada orang yang buat saya terharu. Ini orang ini tidak mau disebut namanya, hanya minta ada tanda tangan saya sebagai ketua DPW ABI Jatim bahwa saya telah menerima uang ini, dan kebetulan saya panggil pengurus supaya tidak pribadi, saya panggil pengurus, saya panggil bendahara untuk ini. Ya, uangnya belum saya buka, hitung sendiri jumlahnya segini, masukkan ke kas DPW ABI Jawa Timur. Oke. Nah, dari nominal 40 itu sudah biasa, maksudnya dari ABI ini menerima nominal itu, atau biasanya berapa nih? Ya, kalau nominal kan variatif. Saya hanya menceritakan sebuah kisah ya yang terjadi, artinya kan tadi ditanya sumber dananya dari mana. Selain dari kita sendiri, orang-orang yang menjadi anggota ataupun pengurus, tapi juga ada orang-orang yang ketika melihat kinerja kita kemudian mereka tergerak untuk memberikan bantuan. Seperti itu. Jadi semacam itu ya. Oke, ini berhubung dari pendengar belum ada yang mengirimkan pertanyaan, Alif lanjut ya menanyakan. Nah, di ABI Bondowoso
ada harapan mungkin pesan-pesan nggak buat masyarakat di Bondowoso ini? Ya, Ya, insya Allah kalau pesan-pesan buat masyarakat, ya alhamdulillah dengan adanya ABI kami akan mengajak siapapun, ya siapapun yang ingin bergabung dalam perbuatan baik sosial air minum ini, monggo. ABI tetap terbuka untuk organisasi manapun yang mau bergabung. ABI tetap terbuka selama menyalurkan air bersih dan selama dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, kalau boleh saya tambahkan sedikit, intinya bahwa pengikut Ahlul Bait dengan adanya ormas ini, kita ingin menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa dan masyarakat Indonesia. Dan maksud daripada tak terpisahkan artinya kita saling menerima eksistensi, saling menghargai, dan mari kita bekerja sama untuk cita-cita besar bangsa ini yang sudah tersimpul dalam Pancasila dan dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita siap untuk bekerja sama dalam hal-hal yang mulia itu. Baik di bidang sosial, ekonomi, meskipun kita secara politik praktis kita tidak terjun ya. Tapi kalau seandainya hal-hal yang sifatnya pemikiran yang kita mengajak masyarakat untuk semacam umpamanya jangan mudah untuk tertipu dengan hoax dan lain sebagainya. Betul, bukan politik praktis, tapi kita tetap ingin melakukan pencerahan kepada masyarakat agar tidak masuk dalam dunia politik yang membuat perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Kita ingin menjaga kondusivitas masyarakat Indonesia, baik di daerah, wilayah maupun di tingkat nasional. Nah, ini terakhir ya dari pertanyaan pribadi mungkin dari Alif. Keluarga atau istri gimana sih? Ini kan nggak ada gaji nih di ABI. Itu gimana tanggapan mereka? Kalau tanggapan mereka ya mereka sadar dan yakin bahwa perjalanan kita ini kan sementara. Jadi gaji kita nanti sudah ada di sana, insya Allah. Insya Allah sudah ada di sana. Jadi kita menunggu nanti lah. Sebab ada kerja sampingan. Setiap pengurus ABI ini ada kerja sampingan. Jadi kita nggak fokus 100% ke ABI. Sambil kerja, kalau ada yang membutuhkan ABI, langsung kita terjun. Oke. Mungkin ada tanggapan berbeda? Iya, saya mungkin tidak jauh berbeda. Intinya bahwa mereka yang masuk di ormas ABI ini, mereka sejak awal sudah paham bahwa ini adalah ormas non profit ya. Jadi intinya orang yang masuk ke ormas ini adalah orang yang siap memberikan dedikasinya kepada ormas ini dalam rangka menjalankan visi dan misi yang telah kita sebut tadi itu. Kalau ada orang-orang yang siap untuk itu, kita mengatakan welcome dan monggo. Dan ternyata tidak sedikit dari pengikut Ahlul Bait yang mau berdedikasi di Ormas Ahlul Bait Indonesia ini. Tentunya ini bukan berarti mereka tidak memikirkan nasib anak istri mereka ya, karena mereka sebelum masuk di Ormas ini mereka juga sudah punya pekerjaan, meskipun pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Oke, terima kasih. Ini juga waktunya udah habis ya. Buat pendengar yang lagi mendengarkan, terima kasih sudah stay di Pratiwi Radio 106,9 FM. Dan mungkin ada tambahan Pak terkait ABI ini, ada tambahan nggak? Ya, saya ingin menambahkan bahwa kita sebagai bagian daripada masyarakat dan bangsa Indonesia dengan ideologi luar biasa Pancasila, dengan juga apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45, artinya kita sudah punya bahan yang cukup untuk membangun bangsa dan negara ini. Kalau kita mau betul-betul menjalankan apa yang ada di Pancasila dan dalam UUD 45, maka tidak ada alasan kita untuk saling menegasikan. Kita bisa menerima setiap bangsa Indonesia, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun madhabnya, ya. Sehingga jangan sampai kita sebagai masyarakat kita menciptakan perpecahan di tengah-tengah masyarakat sendiri, sehingga yang rugi adalah masyarakat Indonesia. Kita sekali lagi sebagai pengikut Ahlul Bait, sebagai Syiah, kita tidak punya agenda untuk melakukan misionari, tidak ada itu. Kalau orang mau jadi Syiah itu hak dia, tapi kita tidak punya agenda untuk menyiahkan orang, tidak ada. Tapi kita juga ingin diterima ya sebagai Syiah, dan agar masyarakat memahami Syiah dari orang Syiah, jangan memahami Syiah dari musuh-musuh orang Syiah, pasti hal-hal negatif. Jadi boleh jadi Ormas ABI adalah salah satu pintu untuk masyarakat mengenal lebih jauh tentang apa sebenarnya pengikut Ahlul Bait dan Syiah itu, dan bagaimana kiprah mereka di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Saya kira itu salam damai, salam kita maju bersama, salam kita membangun bangsa ini bersama-sama.
Terima kasih buat Abi Bondowoso menyempatkan hadir di Pratiwi Radio. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Alif ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.